Shalom, berjumpa lagi dalam renungan harian GKPO Halim Perdana Kusuma, Sabtu 17 Mei 2025. Bacaan kita hari ini terambil dari Wahyu pasal 11 ayat 16 sampai 19 dengan tema Sangka kalanya lambang pembebasan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan dan berkat-berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong agar kami dimampukan untuk dapat memahami apa yang Tuhan firmankan dan Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Wahyu 11 ayat 16 sampai 19 berbunyi demikian. Ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka sujud dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Semua bangsa telah marah, tetapi telah datang amarah-Mu dan saat untuk menghakimi orang-orang mati dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan siapa saja yang membinasakan bumi." Lalu terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Dan kilat pun memancar, bunyi guruh menderu, dan terjadilah gempa bumi dan hujan es lebat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Wahyu merupakan kitab apokaliptik yang memberikan gambaran-gambaran dan simbol-simbol yang mengandung pesan-pesan tersembunyi di balik semua itu. Dalam bacaan kita hari ini, simbol-simbol yang digunakan adalah suara sangkakala yang ketujuh, mengandung pesan pengumuman bahwa dunia telah menjadi kerajaan Kristus dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, sangkakala yang ketujuh menyangkut peristiwa-peristiwa yang terjadi sampai kedatangan Kristus kembali, termasuk 7 cawan hukuman yang berkenaan dengan masa-masa kesengsaraan dari umat yang menantikan kedatangan Tuhan dan pembebasan dari segala penderitaan. Berbagai kekacauan dan bencana terjadi di sepanjang kehidupan kita. Tentu dengan peristiwa-peristiwa yang tidak terduga, banyak muncul pertanyaan di dalam diri setiap orang. Mengapa semuanya terjadi? Mengapa ada penindasan? Mengapa seseorang yang besar dan berkuasa bisa membinasakan siapa saja? Tetapi melalui Wahyu pasal 11 ini, kita melihat tidak ada yang lebih besar kuasanya daripada Allah. Tidak ada yang bisa begitu mengancam umat manusia
menghancurkan bumi selain Allah dan kebesarannya. Bencana-bencana yang luar biasa, virus, kemiskinan, bahkan kematian, yang semua itu menimbulkan kekhawatiran, ketakutan, bahkan sikap skeptis dan apatis. Melalui kitab Wahyu ini, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa kehidupan kita ada di bawah kendali Allah. Di tengah pergumulan dan peristiwa-peristiwa mengerikan itu, Tuhan meniupkan ketujuh sangkakalanya untuk menekankan kembali betapa besar kuasa Tuhan, betapa berdaulatnya Ia dalam kehidupan kita. Ke-24 tua-tua duduk di hadapan Allah dan menyembah Allah karena amarah dan kuasa Allah mampu meluluh lantakkan dunia ini. Karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkanlah iman, hiduplah dalam pengharapan. Sebesar apapun penderitaan yang kita alami selama di dunia ini, percayalah Tuhan bertahta dan Tuhan yang lebih besar dari semua itu. Tuhan punya kuasa untuk membebaskan umatnya dari penderitaan sampai kedatangan Kristus yang kedua. Kiranya kita semakin dikuatkan dalam menjalani hidup yang tidak pasti ini. Dan percayalah, Tuhan selalu akan memberkati dan menguatkan kita semua. Sebab sangkakalanya lambang pembebasan kita dari semua penderitaan dan tekanan dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa kami percaya kuasa-Mu melampaui segala penderitaan dan persoalan dan beban yang kami tanggung selama kami hidup di dunia ini. Kami percaya Engkau membebaskan kami dan menyelamatkan kami dengan kuasa-Mu. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin.